Perasaan itu harus diatasi sebelum berubah jadi karakter. Karena kalau dibicara soal gini, setiap kali perasaan iri itu muncul, jangan dibenarkan. Nah kadang-kadang kita kan ngerasa, ya udah gue berhak dong. Latih diri kita untuk memberikan pujian dan apresiasi. Orang yang iri itu orang yang susah muji orang, iya. Bener gak? Karena dia pengen pujian tuh buat dia. Oke, Pastor, last but not least. Yes. Jadi dalam kehidupan kita berkomunitas, berorganisasi, ada yang namanya kesuksesan. Nah, banyak dari teman kita merasakan kesuksesan, tapi kita kok gini-gini aja. Nah, padahal prosesnya sama, udah berusaha, kok masih belum merasakan dampaknya kesuksesan, kejayaan loh. Anak itu udah berhasil, kok aku belum. Nah, itu kan bisa timbul yang namanya iri hati. Iri hati. Padahal yang kita sangka kan nggak salah. Udah berusaha, dia udah dapat achievement, yaitu haknya dia. Kenapa kok kita menuntut yang lebih? Itu bagaimana caranya untuk mengoreksi diri kita supaya tidak iri hati lagi, Pastor? Wah, bicara soal iri hati ya. Gini teman-teman, saya percaya yang namanya godaan iri hati itu bisa dialami sama semua orang. Ya. Pertama-tama, iri hati itu awalnya sebuah perasaan. Jadi ketika kita melihat sebuah kejadian, postingan temen, dengar cerita, itu bisa muncul perasaan iri loh. Kok kenapa bukan gue ya? Kenapa dia gitu ya? Tapi itu baru perasaan. Perasaan itu harus diatasi sebelum berubah jadi karakter. Karena kalau dibicara soal buah roh dan keinginan daging di Galatia 5, itu ada yang namanya iri hati, dan itu sudah menjadi karakter kan. Jadi sebelum perasaan ini berubah jadi karakter, kita harus atasi sedini mungkin. Nah, gimana cara mengatasinya? Pertama, saya kasih dulu gambaran barometernya. Jadi kalau pengen tahu saya iri hati atau enggak, barometernya tuh di ayat Roma 12 ayat, saya lupa deh, 15 atau ayat berapa yang bilang begini. Bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang menangis. Jadi orang itu kalau mentalnya sehat, temennya senang, dia senang. Temennya sedih, dia sedih. Tapi kalau dia iri, temennya senang, dia sedih. Sombong gitu aja, gitu kan? Ya kan gitu kan? Temennya punya pacar, dia marah gitu. Nah, atau temennya menderita, dia malah happy. Tuh, kurang kan? Nah, itu namanya iri hati. Jadi kalau tahu barometernya adalah bersukacita dengan orang bersukacita, menangis dengan orang menangis. Itu barometernya. Nah, terus gimana supaya saya bisa pulih dari iri hati? Yang pertama adalah akui dan kenali kalau kamu betul-betul ngalamin iri hati. Karena kalau kita nggak mau ngaku nih, kalau kita benar-benar punya masalah iri hati, kita pasti nggak akan cari pertolongan, ya nggak sih? Apa yang tidak kita kenali akan sulit untuk kita atasi. Nggak kerasa. Iya kan? Datang ke dokter, sakit apa? Kena kanker. Sakit apa? Panu. Ya, mana sembuh? Bener nggak? Nggak sembuh karena kamu nggak mau ngaku gitu. Jadi jujur dulu, akui dan kenali bahwa betul-betul, ya betul Tuhan, ya betul Kak, saya iri hati, saya punya iri hati. Jangan, enggak kok, aku enggak, sebenarnya aku tuh, jangan gitu, jangan denial gitu, ngaku aja gitu. Jadi yang pertama adalah akui kalau kita tuh memang bermasalah dengan iri hati. Yang kedua adalah gini, sadari bahwa Tuhan sebetulnya sudah memberkatimu dong. Tuhan tuh baik dan dia sudah memberkatimu dengan berkat yang sesuai dengan porsimu gitu, dan ucapkan syukur untuk hal tersebut. Karena gini, hanya karena kita tuh iri sama orang gitu ya, kita lihat misalnya teman kita postingannya dikit-dikit ke luar negeri, liburan ke Tokyo, Osaka, liburan ke Turki, gitu ya. Terus kita, kalau saya kan anak Jakarta ya, gitu. Terus kita kayak, ini orang ya liburannya ke luar negeri, postingannya gitu, gitu kan. Sedangkan gue nggak bisa kemana-mana, nggak punya duit gitu ya. Bukannya ke luar negeri, bukannya ke Singapura, bukannya ke Jepang, bukannya ke Turki, gue cuma ke Bekasi. Dan nyanyi lagunya itu kan, aku di Bekasi, sepanjang hidupku di Bekasi, nggak kemana-mana gitu. Kan iri kan gitu. Gue Bekasi doang, ini udah sampai Jepang, udah sampai Turki, udah sampai Australia, Perth dan sebagainya gitu ya. Tapi sadari bahwa Tuhan itu udah memberkati kamu dengan porsimu sendiri gitu. Even mungkin kamu cuma bisanya ke Ancol, ke Bekasi, atau ke anak-anak Surabaya mainnya ke Malang, ucapin syukur gitu. Karena belum tentu yang perginya jauh belum tentu happy loh. Postingannya keren belum tentu dia lagi senyum loh. Jangan-jangan dia lagi kosong, gitu kan. Sedang dalam kesedihan, kekosongan. Jadi Tuhan tuh baik. Sebenarnya dia udah memberkati kamu. Ucapin syukur untuk berkat yang kamu bisa nikmati. Kalaupun kamu belum bisa
beli mobil, punyanya motor, atau nggak punya motor, punyanya angkot. Banyak kok yang bisa diucapin syukur gitu. Jadi nggak perlu iri. Yang berikutnya adalah gini, setiap kali perasaan iri itu muncul, jangan dibenarkan. Nah kadang-kadang kita kan ngerasa, ya udah gue berhak dong. Gue ngerasa kayak begini gitu ya. Gue berhak dong. Sampai ada anak-anak muda yang hobinya adalah dia ngeblok dan unfollow temen-temennya yang postingannya selalu berjaya gitu ya. Wah, pacar baru, makan enak. Udah deh, gue blok aja gitu ya. Teman-teman, gini, saya percaya soal Instagram dan akun sosial media itu punya kita. Artinya setiap orang punya hak dan wewenang mau ngapain aja di akun dia. Tapi begini loh, kalau problemnya di hati kamu ngubah settingan Instagrammu pun nggak akan ubah banyak kan, karena yang perlu diubah bukan settingan Instagramnya, tapi settingan hatimu. Nah ya kan, jadi rugi kan setiap kali, apalagi kalau kamu punya 3 akun gitu ya, nge-follow orang, kerjanya cuma kejang-kejang lihat orang posting, kan lu rugi, bener gak sih? Jadi kalau hatinya diubah, kamu bilang, oh praise God ya, temanku lagi liburan ke sini, kita doain supaya dia happy, atau kita kasih komen yang positif. Wow, enak banget sih lu, God is good ya, Tuhan tuh berkatin kamu bisa liburan ke sini sama keluargamu. Kan lebih baik ya, lebih positif dibanding kita dengki gitu ngeliat orang terberkati, ngeliat orang pacaran, ngeliat orang kita jomblo, perana, nggak punya duit gitu, dan sebagainya gitu ya. Lagi sakit lagi, malam minggu lagi gitu. Wah, pokoknya sedih banget. Ya udah, jangan iri lah gitu. Jangan membenarkan setiap kali persen itu muncul, tahu bahwa ini salah, ini adalah hal yang perlu saya ubah. Dan berikutnya, teman-teman, untuk ngatasin iri hati, kamu harus belajar. Terus belajar, terus bertumbuh, terus upgrade diri, dan do your best. Ada banyak orang yang iri sama temennya, karena dia nggak kasih yang terbaik. Temenmu rankingnya bagus, nilainya bagus, karena dia kerja keras dan belajar. Dia ikut tes, dia apa, lah kamu mager ya, mager mabar apa gitu, dan kamu kalah nilai, ya jelas dong. Kalau kamu ingin seperti dia, ya coba belajar. Oh, dia rajin gitu, jadi belajarlah, bertumbuhlah, dan do your best. Orang yang tidak pernah beri yang terbaik di pelayanan pasti mudah iri hati dalam pelayanan. Orang yang tidak beri yang terbaik di keluarga ataupun di pekerjaannya pasti mudah iri hati sama temennya. Jadi do your best. Nah, masalah kamu udah memberi yang terbaik, hasilnya mungkin beda sama orang lain, ya nggak apa-apa. At least kamu udah mencoba memberi yang terbaik kan gitu. Daripada nggak pernah ngasih yang terbaik, karena orang yang tidak pernah memberi yang terbaik pasti nggak dapat yang terbaik. Pasti tidak akan menghasilkan yang terbaik kan gitu kan. Nah, yang berikutnya adalah gini, kalau kita supaya nggak iri hati adalah gini, coba perbesar kapasitas hatimu. Dengan cara gimana? Dengan cara kamu melihat Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang baik, yang memberkati semua orang, bukan cuma kamu doang. Ya. Jadi yang dia berkati itu bukan cuma komselmu, bukan cuma kamunya dan keluargamu. Dia juga Tuhan yang baik yang memberkati keluarga orang lain. Dia juga memberkati komunitas lain. Dia juga memberkati temanmu gitu ya. Kadang-kadang kita suka dengki kan, bilang gini kan, dia kan anaknya cuma gitu-gitu doang kan. Kayaknya dia malas-malasan deh kalau ke gereja. Dia kayaknya gini deh. Kita pakai asumsi tuh. Kayaknya. Kok dia diberkati kayak gini? Teman-teman, kita nggak selalu tahu ceritanya orang, bener nggak? Yang kita lihat kayaknya dia gini itu cuma sepotong dari hal lain yang mungkin kita nggak lihat, dari kerja kerasnya, dari doa-doanya, dari pengorbanannya. Tapi perbesar kapasitas hatimu bahwa Tuhan tuh baik kok buat semua orang. Jadi dia itu Tuhan yang, atau Bapa yang nurunin hujan buat orang baik dan orang jahat kan, kata firman Tuhan kan. Jadi berbesar hatilah. Waktu kamu kenal Tuhan, kapasitas hatimu bisa diperbesar juga. Dan yang terakhir adalah begini, latih diri kita untuk memberikan pujian dan apresiasi. Orang yang iri itu orang yang susah muji orang, bener gak? Karena dia pengen pujian tuh buat dia gitu kan. Tapi latih dirimu ketika lihat ada temenmu melakukan hal yang positif atau mencapai hal yang baik, puji gitu. Wah, keren, luar biasa ya bro, gila, keren banget, apalah begitu ya, di kolom komentar apa. Coba deh, walaupun kadang-kadang daging kita kayaknya gue iri nih, lawan dong, jangan terus dibenarkan. Coba deh kamu kasih hal yang positif untuk memuji temenmu di area memang yang dia unggul di situ. Nah, mudah-mudahan dengan begitu hati kita terlatih. Kita berhasil menaklukkan dan menyalipkan tadi iri hati kita dan menjadikannya, mengubahnya jadi berkat buat orang lain. Gitu Andika.
Ya, jadi kan kalau ngelihat orang sukses apa ya? Senang lihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Kebalikannya itu kan apa ya? Manusiawi tapi nggak boleh dilakukan. Betul banget, betul banget. Padahal kalau mereka sukses itu kan kayak puncak gunung es. Kita nggak pernah lihat bawahnya itu apa. Mereka kerja apa belajar semalaman, ikut tes, tryout. Kalau yang kerja bisa ngelembur, bisa menabung. Kita penghambur-hamburan. Nah, kita seringkali nggak ngelihat yang di bawah gunung es itu. Terus yang terakhir itu penting sekali, apresiasi. Apresiasi. Kadang-kadang kalau orang suka iri hati itu butuh. Aku butuh, tapi kok nggak ada gitu. Makanya kan kalau kita ngucapin wah keren, wah hebat, kayak apa sih? Kayak nggak mau. Padahal intinya ya harus saling melengkapi. Tuhan ngasih porsinya sendiri-sendiri. Kita udah melakukan yang terbaik, ya do your best, let God do the rest. Yes, yes. Oke, itu tadi adalah pembahasan mengenai episode Point of View kali ini. Terima kasih Pastor Ferry Felani jauh-jauh dari Jakarta main ke sini untuk menjawab pertanyaan dari Elohimers nih. Yes. Gimana? Udah terjawab belum pertanyaan kalian? Kalau ada pertanyaan baru, langsung aja kalian tulis, kalian masukkan ke dalam IG-nya IYC Solid, nanti bakal dibahas di episode Point of View selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih sama-sama, Andika. Thank you. Akhir kata, God bless you. Dadah. God bless you all. Apa tanggapan umat Kristen dan Alkitab mengenai LGBT atau Alkitab tidak berusaha menjelaskan misteri ini. Alkitab tidak berusaha menjelaskan misteri tentang diri Allah. Segala hal kita harus mengedepankan kasih. Jangan sampai denominasi yang berbeda-beda ini, karena memang faham-faham yang Tuhan berikan itu progresif. Tuhan tidak menginginkan terjadinya perpecahan.